Ya, selamat pagi. Ya, pertama kali kalau kita mau sharing jaringan, ketik di bagian atas peramban atau browser Bapak Ibu. Ya, saya sarankan pakai Google Chrome. Itu saya sarankan pakai Google Chrome, ketik 168.1.4.2.689, ya, ketik itu di peramban Bapak Ibu. Berikutnya tekan cari, ya, dia akan muncul seperti ini. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ini sama dengan yang tampilan di laptop saya. Berikutnya di sini ada username, password, kemudian level, kemudian tahun ajaran. Ya, pertama untuk PNS gunakan NIP sebagai username, NIP nomor induk pegawai. Sedangkan untuk yang TKK, PTT gunakan nama, ya. Kemudian passwordnya apa? Passwordnya sama semua, 1 2 3 4 5 6. Ya, saya sarankan nanti jangan diubah ya password ya. Kalau sampai diubah kemudian Bapak Ibu lupa password, selesai, karena tidak ada yang bisa mengotak-atik itu. Ya, jadi username gunakan, kalau saya pakai NIP saya, ya, gunakan ini, klik, kemudian jangan langsung password, pilih level dulu. Nah, di sini ada 3 pilihan, sebagai guru, admin, dan wali kelas. Hari ini kita akan belajar sebagai guru, ya, karena untuk sebagai wali kelas itu nanti pada saat mau mencetak raport, ya, karena wali kelas itu mempunyai 2 peran, jadi harus mengisi guru dan juga mengisi wali kelas. Tapi nanti yang wali kelas ya. Kalau saya ada 3 peran yang harus saya pakai, sebagai admin, guru, dan wali kelas. Kita yang guru dulu. Nah, berarti di sini levelnya sudah kita pilih guru, kemudian passwordnya, nah, terkeluar deh. Ya, baik, kita lanjut. Untuk passwordnya, ya, ketik 1 2 3 4 5 6, ya. Berikutnya, supaya Bapak Ibu tahu yang diketik itu sudah benar atau belum, tampilkan password 1 2 3 4 5 6, klik login. Ya, Bapak Ibu sudah masuk ke e-raport, ya. Ya, jadi sekali lagi ini bisa dibuka kalau Bapak Ibu berada di jaringan yang sama dengan laptop saya, karena aplikasi ini sebetulnya hanya bisa dibuka di laptop yang terinstall Dapodik di situ, karena kita mengambil data dari Dapodik, ya. Jadi harus ada di dekat-dekat saya, ya, jangan jauh-jauh dari saya, ya, dan berada di jaringan yang sama. Kalau Bapak Ibu pakai paket data, saya pakai wifi, ya nggak bakal ketemu, ya. Kita pakai wifi sekolah aja nanti, ya, sama-sama pakai wifi sekolah. Berikutnya ada garis 3 ini, kita klik, ya, lihat di sini atas nama Basuki Swanto Catur Sampurno Putra Notoboto Limo Tibo Sedoyo. Nah, ini perannya sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu
mencari di sini rencana penilaian. Ya, rencana penilaian. Untuk kompetensi dasar, pastikan sudah kompetensi dasar, biasanya sudah saya isi karena itu adalah tugas admin. Ya, kita pakai yang kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013. Ya. Kita ke rencana penilaian. Nah, di sini ada rencana nilai pengetahuan, rencana nilai keterampilan, kemudian KD butir sikap spiritual dan KD butir sikap sosial. Ya, kita ke rencana nilai pengetahuan dulu. Ya, bisa dilihat di sini. Kemudian Bapak Ibu pilih kelas. Ya, pilih kelas. Karena saya wali kelas 6B, otomatis kelasnya 6B. Untuk yang guru bidang studi pasti ada beberapa. Ya, perhatikan dulu itu ya, ada beberapa. Kalau ada yang tidak sesuai, ya, kayak kemarin saya melihat ada juga yang tidak sesuai, kayak Pak Bayu Anggara itu kan guru matematika kelas 4A, 4B, 4C. Tapi di situ munculnya hanya 4B saja. Yang 4A katanya masih dipegang wali kelas. Nah, ini nanti kita menggunakan Pak Bayu nanti bisa masuk pakai usernya Bu Yuli aja atau Bu Pipit ya. Ya, pilih aja di situ ya, kelas 6B. Kemudian mata pelajaran, karena saya wali kelas ada beberapa mata pelajaran yang harus diisi di sini. Pertama mungkin bahasa Indonesia ya. Kemudian perhatikan di sini ya, ada pilih jumlah penilaian. Pilih jumlah penilaian. Bapak Ibu harus memilih kira-kira dalam satu semester itu ada berapa kali penilaian Ibu mau buat. Ya, jangan satu. Kalau satu Bapak Ibu nganggur berarti ya, nganggur dibayar. Jadi kira-kira paling sedikit 3 lah. Misalnya 3 kali penilaian atau 4 kali penilaian ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia saya ambil 3. Nah, setelah kita pilih 3, di sini ada 3 penilaian. Penilaian PH 1, PH 2 dan PH 3. Di sini penilaian. Ya. Nah, di sini teknik penilaiannya apa? Nah, Bapak Ibu harus tentukan. Teknik penilaian itu bisa tes tertulis atau penugasan ya. Kalau saya mungkin pilih yang penilaian pertama, tes tertulis ya. Di sini Bapak Ibu juga harus sesuaikan kompetensinya ya, atau mungkin tes tertulis karena ini banyak online-nya, masa mau penugasan kayak apa. Kemudian nama penilaian enggak usah diubah lah ya, PH 1, penilaian harian 1. Nah, berikutnya di sini perhatikan ada kompetensi dasar ya. Di sini kompetensi dasarnya menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan. Ini kan ada beberapa. Nah, dari 3 kali penilaian ini, penilaian harian 1, Bapak Ibu mau pakai kompetensi dasar yang mana? Ya, mau pakai kompetensi dasar yang mana? Saya mau pakai yang misalnya ini ada yang sama ya, menyimpulkan informasi, lalu ini menyimpulkan dari teks berdasarkan beda. Ini 3.1, 3.1. Mungkin ini ya, kemudian ini ya. Kemudian penilaian yang kedua, dari sekian ini saya mau ngambil kompetensi dasar yang saya ambil ini dan ini misalnya ya. Kemudian ini sekalian. Untuk penilaian yang ketiga,
penilaian ketiga saya ini penilaian ketiganya saya ini dan ini sudah 3 penilaian saya isi ya, penilaian harian 1, penilaian harian 2, dan penilaian harian 3 ya. Untuk PTS ya, PTS penilaian tengah semester atau kita sering menyebutnya mid semester. Penilaiannya apa saja? Tentunya saja tidak bisa semuanya. Mid semester itu kan hanya beberapa bulan ya, masih setengah semester. Mungkin yang ini sampai di sini ya, ini penilaian tengah semester. Sedang berikutnya pas penilaian akhir semester. Kalau penilaian akhir semester ya nggak mungkin cuma separuhnya ya, kita harus mengisi seluruhnya, kita checklist semua. Setelah seperti ini, klik simpan. Apabila Anda melakukan rencana kembali, Anda akan hilang dan apa ya. Oke, klik OK. Ini simpan rencana. Oke, sudah tersimpan. Itu baru penilaian rencana penilaian untuk pengetahuan mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Berikutnya pilih kelas lagi ya, pilih kelas lagi, jangan sampai lupa. Pilih mata pelajaran masih bahasa matematika ya, tadi di bahasa Indonesia, sekarang matematika ya. Misalnya seperti itu. Pilih jumlah penilaian dalam satu semester, berapa kali penilaian matematika. Bapak Ibu harus sudah bisa membayangkan kira-kira berapa kali melakukan penilaian untuk matematika. Misalnya saya pilih 5 ya. Teknik penilaiannya apa? Bapak Ibu bisa memilih tes tulis atau penugasan. Kalau saya mungkin lebih memilih ke tes tertulis. Nah, ini yang bisa ngerti seperti ini Bapak Ibu sendiri ya, bisa menentukan, bisa memilih. Nah, Bapak Ibu yang mempunyai gambaran ngajarnya itu modelnya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa kompetensi dasar untuk pengetahuan. Nah, untuk penilaian pertama, kompetensi apa yang mau saya ambil di sini? Oh, di sini karena saya ambil 5 tentang ya. Nah, 4 ini sudah merupakan benar. Yang kedua, saya menilai tentang lingkaran. Berarti anak-anak harus bisa mengenal unsur lingkaran. Ya, dan ini. Ya, yang berikutnya ini mungkin ini saya geser karena saya ambil 5 ya. Di sini unsur lingkaran. Ya, ini bisa berulang Bapak Ibu. Misalnya di sini ada, di sini juga ada, enggak apa-apa. Ini berarti 2 kali penilaian, enggak apa-apa. Misalnya ya. Kemudian di sini penilaiannya ini untuk yang penilaian kelima saya ambil yang menjelaskan operasi menggunakan bilangan negatif campuran.
ya, penilaian kelima saya ambil ini ya. Tadi sudah ya, jadi penilaian hariannya sudah. Kemudian ke PTS. PTS ini kan hanya separuhnya ya, jadi saya bisa ngambil yang separuh aja, berarti yang lingkaran belum saya masukkan, berarti sampai yang di sini ya. Nah, PTS saya hanya bisa mengambil ini, sisanya ini yang ini belum masuk ya. Yang sisanya ini saya ambil, saya masukkan ke penilaian akhir semester ya. Ini contoh Bapak Ibu ya, nggak harus sama dengan ini karena masing-masing mempunyai kompetensi dasar berbeda, masing-masing mempunyai gaya berbeda dalam mengajar ya. Kita simpan, oke lagi, sudah tersimpan. Itu untuk pengetahuannya ya. Kembali ke sini, untuk keterampilannya pun sama ya. Untuk keterampilan Bapak Ibu nanti pilih kelas, kemudian pilih mata pelajarannya apa, bahasa Indonesia tadi ya, terus berapa kali untuk keterampilan itu mau diambil penilaiannya, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, klik dulu di perambannya, browsernya 192.168.1.4.22689 ya. Nanti Bapak Ibu akan muncul di halaman depan, kemudian masuk dengan username-nya untuk PNS itu NIP, untuk TKK itu pakai nama ya, nama, kemudian nanti username dan password akan saya bagikan ya. Nah, kemudian passwordnya 123456, nanti tetap saya bagikan dalam bentuk lembaran supaya Bapak Ibu bisa menghafalnya ya. Jadi hari ini kita membahas itu dulu ya, karena ini ada banyak ya. Selain pengetahuan, keterampilan, Bapak Ibu juga harus memilih KD untuk sikap spiritual ya. Jadi yang KD 2 ya, spiritual itu KD 1, KI 1, KI 2 nya sosial ya. Nah, ini Bapak Ibu harus memilih nanti ya. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Thank you.